Perusahaan Miraland Bali Developer atau Miraland adalah salah satu perusahaan pengembang lokal Bali. Berdiri sejak tahun 2003, Miraland memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di industri properti, khususnya dalam pengembangan villa cluster di Bali. Miraland menjadi pelopor dalam pengembangan properti di Bali yang memadukan desain arsitektur khas Bali dengan sentuhan modern untuk menciptakan properti yang berkelas dan menginspirasi. Miraland berfokus pada pengembangan hunian dan properti residensial yang dirancang secara khusus untuk selaras dengan keindahan alam dan budaya Bali yang memberikan kemewahan modern. Kehadiran Miraland sendiri diyakini memberikan nilai tambah bagi semua stakeholder melalui pendekatan yang terpercaya dan transparan. Tak hanya itu, Miraland juga hadir untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan keuntungan yang optimal bagi para customer dan tetap menjaga kepercayaan customer. Miraland terbukti secara lebih dari 20 tahun berpengalaman di industri real estate. Perusahaan diketahui telah membangun dan menjual lebih dari 200 unit villa atau residensial villa. Miraland telah membangun lebih dari 400 unit hunian rumah yang berlokasikan di Denpasar serta Kuta Selatan. Selain itu telah mengembangkan 4 proyek klaster villa unggulan. Berikut beberapa proyek properti premium unggulan Miraland. Saman Residence Ungasan yang terdiri dari 35 unit. Sawani Residence Pecatu sebanyak 20 unit. Sawani Villa Ungasan sebanyak 36 unit. Dan Samani Villa Pecatu. Terkait kinerja, kan sektor properti di Indonesia ini tumbuh sepanjang tahun 2024 begitu ya Pak. Lalu bagaimana sebetulnya Anda melihat overall kinerja Miraland di tahun 2024? Saya merasa bersyukur karena kinerja Miraland pada tahun 2024 itu cukup positif ya. Di mana kami membuka proyek yang ketiga di Ungasan, itu disambut oleh segmen market dengan sangat luar biasa. Target kami di tahun 2025 masih fokus kepada ekspansi yang lebih lanjut dalam pengembangan properti baru, khususnya yaitu villa dengan konsep holiday home. Ini bisnis Miraland ini sebetulnya fokus dalam properti-properti premium kah atau seperti apa? Miraland saat ini fokus kepada segmen properti menengah ke atas. Karena segmen market di Bali itu sebagai tujuan wisata yang bertaraf internasional itu menjadi sebuah magnet ya bagi para investor, pengembang juga untuk membangun bisnis properti mereka di Bali. Demand atau market dari warga lokal Bali sendiri atau warga WNI begitu, bagaimana animonya Pak Wayan? Untuk market WNI ya, di Bali itu masih cukup tinggi, terutama dari kota-kota besar, khususnya ya kota Jakarta ya. Jadi banyak penduduk Jakarta, orang-orang Jakarta yang suka liburan ke Bali, menjadikan Bali itu sebagai tujuan wisata tahunan mereka bersama keluarga. Nah, ketika mereka liburan ke Bali, mereka tidak perlu lagi booking hotel, booking homestay atau lain-lain itu. Ya, dari tahun ke tahun trennya pembelian dari properti premium ini termasuk residensial, villa, dan atau hunian begitu. Apakah grafiknya terus naik Pak Wayan? Properti di segmen menengah ke atas atau high-end ya. Di Bali itu kita rasakan saat ini ya terus naik. Walaupun Bali itu semakin macet, tapi kenyataannya para investor pada berdatangan. Nah, sekarang di luar persaingan kepemilikan investor asing, apa yang menjadi tantangan utama pelaku industri properti di tanah air saat ini secara keseluruhan? Baik, tantangan yang kita hadapi ya, yang pertama regulasi, kemudian lahan yang semakin sempit, kemudian kenaikan suku bunga acuan, kemudian daya beli masyarakat. Jadi yang terutama ini yang lagi tren di
dunia saat ini, yaitu ketidakpastian ekonomi global. Untuk sektor properti sendiri, apakah masih ada kendala Pak dari sisi land bank itu sendiri yang Miraland hadapi begitu, ataukah semua still under control Pak Wayan? Kalau kita di Bali ya, land bank itu ya terutama di Indonesia di kota-kota besar masih ada, terutama di kawasan yang paling diminati. Nah, hal ini terjadi tentu saya karena tingginya permintaan terhadap lahan di lokasi yang diminati. Hal ini ya mengakibatkan melambungnya harga. Dan dalam hal ini kita sebagai pengembang dituntut untuk lebih kreatif dengan menemukan lahan alternatif. Misalnya di pinggir kota, atau lahan-lahan yang masih bisa berkembang untuk di masa depan begitu. Pak Wayan, di masa mendatang kan beralihnya status ibu kota negara, meskipun ini masih dalam keputusan yang belum pasti begitu dari pemerintah Republik Indonesia, pindah ke Kaltim atau IKN begitu. Apakah Miraland sendiri sebagai pemain lokal yang sudah profesional dalam hunian akan juga melirik begitu pasar di sana? Pada saat ini Miraland masih fokus di Bali. Tentu saja Miraland kami memantau perkembangan akan ibu kota negara IKN di Kalimantan Timur. Nah, kami kemungkinan akan mempertimbangkan di masa yang akan datang ekspansi ke IKN, terutama dalam menyediakan properti mewah ya, seiring dengan berkembangnya daerah tersebut dan meningkatnya kebutuhan akan hunian yang berkualitas di sana. Pak Wayan, di Indonesia kan hingga kini masalah klasik di sektor perumahan adalah tingginya angka backlog begitu ya. Bagaimana Miraland melihat ini? Apakah kunci utama mengurai masalah backlog tinggi ini, Pak? Ataukah ini memang tidak terjadi sama sekali under Miraland? Kalau di Miraland saat ini sih, ya kita bersyukurlah tidak mengalami. Tapi kalau saya melihat di tanah air kita yang umumnya, masalah backlog itu adalah merupakan masalah yang besar, terutama untuk segmen rumah menengah ke bawah. Tapi menurut saya, untuk mengurai masalah ini, yaitu dengan kombinasikan beberapa hal, di antaranya peningkatan pasokan rumah, pengendalian harga, terus bagaimana mendorong pembangunan perumahan di luar kawasan yang terlalu padat. Dan terkait outlook industri properti, khususnya properti premium begitu, dalam 5 tahun ke depan, seperti apa Anda melihatnya, terutama di Bali dan juga secara umum di tanah air? Properti segmen premium umumnya di Indonesia, khususnya di Bali, saya melihat 5 tahun ke depan itu trennya akan semakin naik, keperluannya akan semakin banyak, marketnya akan semakin besar. Nah, hal ini dipacu oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia secara menyeluruh dan juga khususnya di Bali. Jadi makin maju sebuah daerah, jadi keperluan properti segmen premium menengah ke atas itu secara otomatis nanti akan mengikuti. 5 tahun ke depan itu benar-benar, kalau kacamata saya ya, itu masih benar-benar menunjukkan tren yang akan positif. Lantas seperti apa Pak target 2025 ini under Miraland, apa yang ingin disasar khususnya di tahun 2025 ini yang bisa Anda sampaikan kepada para investor? Adapun target Miraland di tahun 2025 ini yaitu mengembangkan properti hunian yang premium dengan konsep holiday home villa. Kami akan terus membangun villa-villa kompleks karena karena permintaan juga masih kuat ya. Jadi kami mempersiapkan itu untuk bisa memenuhi kebutuhan itu. Kami mempersiapkan beberapa lokasi yang akan segera kita bangun nanti. Baik. Lantas di tahun 2025 ini adakah harapan terkait regulasi dan kebijakan yang mungkin saat ini dibutuhkan untuk mendongkrak kinerja properti agar makin bangkit lagi dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat? Singkat saja Pak Wayan. Sebagai pengembang ya, tentu mempunyai harapan kepada pemerintah. Yaitu pajak ya. Karena begitu pajak naik, ya penjualan kami menurun.
Nah, semoga pemerintah memberikanlah solusi-solusi terbaik ya bagaimana membuat sebuah regulasi yang juga pro kepada pengembang. Begitu. Baik. Terima kasih Pak Wayan sudah bergabung secara virtual dari Bali. Sukses selalu untuk Anda, salam sehat dan sukses juga untuk Miraland. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak atas waktunya. Matur sukses.